Pada kisah yang lalu diceritakan, Wirapati tak sabar. Dia melancarkan serangan, tetapi pemuda itu bukan lawan sembarangan. Dia membalas dan sesekali menyerang. Masih terlihat sama-sama hebat dan kuat, seimbang, saling pukul dan tendang. Namun masih belum nampak siapa yang kalah atau menang. Sementara mereka berdua bertempur, lain halnya dengan kedua kepala kampung ini. Mereka ingin memiliki kedua benda pusaka itu. Itu karena kecuranganmu, kau pemuda pengecut. Tidak berani melawan secara jantan. Maka kau gunakan racun. Itulah sebab kematiannya. Dan kamu harus bertanggung jawab, hai anak muda. Apapun yang kugunakan, tetapi yang jelas dia tewas. Dan itu adalah mati sakit. Mati yang menyedihkan. Oh iya, tapi apakah benar dia sudah meninggal? Muak aku mendengar ocehanmu. Iya. Wirapati tak sabar, dia melancarkan serangan. Tetapi pemuda itu bukan lawan sembarangan. Dia membalas dan sesekali menyerang. Masih terlihat sama-sama hebat dan kuat, seimbang, saling pukul dan tendang. Namun masih belum nampak siapa yang akan kalah atau menang. Sementara mereka bertempur, lain halnya dengan kedua kepala kampung ini. Sekarang saatnya. Enak saja. Ya. Justru karena kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama itulah, mereka jadi saling bentrok. Mereka sama-sama ingin menguasai pusaka Pangeran Semono. Masing-masing mereka melancarkan serangan. Siku dan kemplangan mendarat telak di tubuh. Keduanya merasakan pukulan masing-masing. Bermacam gerak ditampilkan untuk saling menjatuhkan. Kini keduanya saling serang dan sama-sama terkena dengan telak, sehingga mereka mengurungkan maksudnya untuk mengambil kedua pusaka yang berada di atas meja itu. Sesekali mereka mencuri lihat ke meja, tetapi meja tetap di sana dan kedua pusaka itu masih berada di atasnya.
kita ikuti kelanjutan kisahnya. Para kepala kampung yang sudah tidak muda usia itu saling berebut ingin menguasai pusaka Pangeran Semono. Mereka rela bertarung mati-matian demi pusaka itu. Aku harus bisa mengambil pusaka itu. Jangan coba-coba. Sikutmu. Enak saja mau main ambil pusaka. Rasakan ini. Tidak bisa. Awas kau. Kedua kepala kampung itu saling gempur. Mereka saling adu kekuatan. Kemplang kepala, siku, tendang, dan lainnya mereka tunjukkan. Tak peduli bagaimana caranya, yang penting menang. Wayan Suwaga mendadak sadar karena pertempuran itu. Dia sempat tertegun sesaat, namun dia mendadak tersentak dan sadar. Dia tergugah. Dia ingat Made Tantre yang sudah meninggal lantaran membela kehormatan istrinya. Darah, dendam, dan amarah mengalir, mempuncah ke ubun-ubun. Dia ingin membalas. Aku tidak boleh diam saja begini. Akan kubalas kalian. Jijik aku. Muak aku dengan kalian. Awas. Rasakan pembalasanku. Ya, ya, ya. Wayan Suwaga mendadak bangun dan secepat kilat dia menyambar kedua benda pusaka yang berada di atas meja itu. Tanpa berlama-lama lagi, tubuhnya melayang, melesat, meluruh ke tubuh kepala kampung yang tengah sibuk dengan perkelahian mereka. Ya, ya, ya. Dengan keris Kiai Tunggul Manik dan Bende Mataram, Wayan Suwaga menggempur mereka. Dendamnya tak bisa ditahan. Kedua kepala kampung itu menyadari adanya bahaya. Serangan dari Wayan, mereka ingin melawan atau menghindar. Tetapi apa daya? Mati kalian. Wayan Suwaga terengah, lelah, namun kepuasan hati menegarkan dirinya. Kedua kepala kampung itu mati, tak kuasa melawan kehebatan kedua pusaka itu. Kehebatannya membuat kedua kepala kampung itu terjungkal di tanah, tak berdaya. Suamiku menjadi seorang pembunuh. Tapi harus bagaimana lagi? Kalau tidak membunuh, justru Mas Wayan yang akan terbunuh. Tidak ada jalan lain lagi. Dia harus membunuh. Takut, Bu. Takut, Ibu. Takut, Bu. Aku takut. Ibu. Ibu. Ibu, aku takut. Wayan Suwaga menggeram penuh amarah. Hawa pembunuhan mulai merangsang. Wayan Suwaga penuh gejolak amarah. Sementara Sapartina memekik tinggi sambil menutupi mukanya. Dia ngeri membayangkan suaminya menjadi seorang pembunuh. Belum juga tuntas satu masalah, tiba-tiba muncul lagi masalah. Ayo serbu! Ayo! Serbu! Ya! Ayo serbu! Terus! Ya! Di luar rumah, rombongan penari yang aneh, rombongan gandi gendut buncit pendek yang telah terusir menjauh, kalah karena serangan Ki Hajar Karangpandan, berteriak-teriak di luar, mengepung rumah panjang itu. Udara terasa panas. Ayo! Ayo! Kepung rapat rumah ini! Bakar rumah ini! Ya, ayo!
Wirapati terkejut, maka dia menoleh keluar penuh waspada. Ternyata mereka rombongan penari yang aneh. Aku ingat, aku menemukan tali melingkari di rumah ini. Kupikir tali beracun. Ternyata aku salah. Bukan. Itu adalah tali yang sudah dilumuri minyak tanah. Mereka bermaksud membakar rumah ini. Ayo, geledah rumah ini. Cari benda pusaka itu cepat. Bahaya. Mereka ingin membakar rumah ini. Tidak bisa dibiarkan. Dalam rumah ini ada 2 perempuan dan 2 anak-anak yang masih kecil. Aku harus segera bertindak. Aku harus terjang pemuda ini. Ayo, cepat keluar rumah. Rumah ini akan terbakar. Keluar. Ayo keluar. Kepala kampung Krosak dan Karangtinalang yang dipatahkan kakinya oleh si pemuda sangat terkejut mendengar teriakan itu. Oh, bahaya. Aduh, bisa mati sia-sia kalau aku tidak keluar dari sini. Ya, bagaimana ini? Kakiku tidak bisa bergerak. Mereka berusaha sebisanya dengan sempoyongan, terus melompat kecil menuju pintu. Tetapi mereka kocar-kacir, ditabrak beberapa orang laki-laki dengan ganas. Mereka adalah rombongan Gandhi, penari yang aneh. Ayo, cepat geledah. Cepat, obrak-abrik semua, ayo. Cepat. Cari benda mataram. Tunggu apa lagi? Cari. Takut, Bu. Takut. Ibu. Takut, Bu. Aku takut. Ibu. 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 Aku takut. Ayah. Ibu. Rumahnya kebakaran. Tolong, tolong. Aduh. Ayah. Rumahnya kebakaran. Tolong, tolong. Ayah. Ayah, ibu, rumahnya kebakaran. Tolong. Rumah kita kebakaran, ibu. Rumah kita kebakaran, ibu. Ayah, tolong. Sangat kacau. Sudah mulai terjadi. Api sudah mulai menjilat atap rumah dan dinding rumah. Sebagian sudah mulai habis. Api terus membesar. Kemana dia? Oh, itu dia. Dengan susah payah, dia berusaha menyelamatkan wanita yang tadi pingsan dengan cara membukukan badan di atasnya, dan dia berusaha menggapai istrinya, tetapi istrinya tak melihat. Kasihan sekali dia, karena istrinya sejak tadi mendekap mukanya karena takut sambil memeluk, dan anaknya memeluk erat-erat ibunya.
Takut, Bu. Takut. Ibu. Takut, Bu. Aku takut. Ibu. 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 Aku takut. Wirapati mendesak sang pemuda dengan serangan bertubi-tubi. Dia ingin segera menyelesaikan pertempuran dengan segera. Dia ingin segera menyudahi. Tetapi pemuda itu bukan lawan yang enteng. Pemuda itu tidak mudah dikalahkan. Pemuda itu bergerak dengan sangat gesit, gerak-geriknya pun sangat aneh. Dan kini dia menunjukkan tongkatnya. Tongkatku ini harus kugunakan. Kulihat dengan jelas. Di sana, yang bernama Wayan Swaga, badannya membungkuk pada tubuh temannya yang sudah meninggal. Sementara kedua benda pusaka itu dipegangnya. Ya, tangannya menggenggam kedua pusaka sakti itu. Untuk apa aku meladeni orang ini? Sia-sia, percuma. Aku tak akan mengadu kepada yang lagi dengan orang ini. Dan tujuanku ke rumah ini adalah hanya ingin merampas kedua pusaka sakti itu. Ya, aku harus mendapatkannya. Orang ini harus kuterjang agar menjauh. Wirapati tak sabar. Dia melancarkan serangan. Tetapi pemuda itu bukan lawan sembarangan. Dia membalas dan sesekali menyerang. Masih terlihat sama-sama hebat dan kuat, seimbang, saling pukul dan tendang. Namun masih belum nampak siapa yang akan kalah atau menang. Pemuda itu menyerang Wirapati dengan dahsyat. Dia berusaha menyingkirkan Wirapati. Kemudian dengan mudah dia akan mengambil kedua benda pusaka itu. Tetapi justru penjagaan Wirapati rapat dan tidak memberinya ruang gerak. Pemuda itu tak menyerah, tetapi terus mencecar dengan serangan yang mematikan. Serangannya tak berhasil. Wirapati bisa meladeni dengan baik. Kurang ajar. Dia mampu mengimbangi aku. Aku harus melompat tinggi ke udara dan menyerang dia dengan senjata rahasiaku. Tubuh pemuda itu melesat ke udara, berjumpalitan, dan ketika kedua kakinya telah menapak tanah, sekali melesat pemuda itu telah menghampiri Wayan Swaga sambil melepaskan senjata rahasianya. Senjata rahasia berbentuk butiran-butiran lada yang disembunyikan di dalam tongkatnya yang dibuat sebagai jepretan. Serangan. Wirapati berusaha menghalangi, mengacaukan serangan si pemuda, sehingga si pemuda tidak telak mengenai sasaran. Tetapi mata kaki Wayan Swaga terkena juga. Dia kesakitan, menjerit dan roboh. Aduh! Kakiku. Rasakan. Kau akan mengalami sakit yang luar biasa. Kau tidak akan selamat. Kau akan mati. Lihatlah, kakimu akan lumpuh. Kau tak akan bisa bergerak seperti biasanya lagi. Kau akan tersiksa. Jika sejak tadi kau tidak bermain-main denganku, kau tak akan mengalami hal ini. Kau serahkan kedua benda pusaka itu, dan kau akan selamat. Tetapi sekarang semuanya sudah percuma. Percuma. Kau akan kaku dan lumpuh.
Rasakan olehmu sekarang. Dan jika masih ada yang penasaran dengan kemampuanku, ayo, kutantang. Aku siap meladeni. Ayo maju, lawan aku. Wayan Swaga ambruk karena mata kakinya terkena serangan senjata rahasia si pemuda. Wirapati terpaku menyaksikan semua itu, sementara Partina sambil mendekap kedua bocah lanang itu menangis. Rukmini tergeletak pingsan di dekat tubuh Madetandra. Nah, bagaimana nasib keluarga rumah panjang itu? Masih mampukah Wayan mempertahankan kedua benda pusaka Pangeran Semono? Berhasilkah pemuda itu merebut kedua benda pusaka itu dari tangan Wayan Swaga? Dan apa yang akan dilakukan Wirapati, murid keempat Kiai Kasan Kesambi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Bende Mataram.